Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Latsar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Irwandi Setiawan AMDK. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat. Pada podcast kita kali ini, kita akan membahas materi akuntabilitas dengan materi pelayanan publik, tantangan layanan publik, strategi menghadapi hambatan layanan publik, dan layanan yang ideal bagi birokrasi di Indonesia. Langsung saja, mari kita simak bersama. Pada dasarnya, fungsi utama pemerintah adalah berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik yang baik tersebut harus dilakukan oleh pemerintah secara optimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan publik. Efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat dipengaruhi oleh baik buruknya pelayanan publik yang dibuktikan dari kepuasan dari masyarakat. Namun, sangat disayangkan, kualitas pelayanan publik di Indonesia masih tergolong buruk dan masih perlu adanya perbaikan. Kualitas pelayanan publik yang buruk tersebut terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media massa. Seperti halnya pengaduan yang banyak diterima oleh Ombudsman RI selama tahun 2021. Bentuk aduan tersebut merupakan penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan yang berkompeten, dan tidak berpihak. Secara umum, permasalahan atau tantangan yang dihadapi pelayanan publik yang ada di Indonesia dapat dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya. Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan, antara lain kurang responsif, kurang informatif, kurang aksesibel, kurang koordinasi, birokratis, dan kurang mau mendengarkan keluhan, saran, aspirasi masyarakat, dan inefisiensi. Sedangkan jika dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empati, dan etika. Pola kerja yang digunakan oleh sebagian besar aparatur yang ada sekarang ini masih dipengaruhi oleh model birokrasi klasik, yakni cara kerja yang terstruktur atau hierarkis, legalistik formal, dan sistem tertutup. Selain itu, beberapa pendapat menilai bahwa kelemahan sumber daya manusia aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan disebabkan oleh sistem kompensasi yang rendah dan tidak tepat. Permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan publik lainnya dapat dilihat dari sisi kelembagaan. Kelemahan utama dapat dilihat dari sistem organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, penuh dengan hierarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit atau birokratis dan tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi peraturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah, yang juga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien. Adapun strategi menghadapi hambatan layanan publik adalah: yang pertama, mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Mendapatkan umpan balik atau feedback dari masyarakat, hal ini menjadi penting dan menjadi yang paling utama untuk diperhatikan, karena tanpa adanya umpan balik dari masyarakat yang menerima pelayanan publik, pemerintah tidak akan pernah mengerti apa yang diinginkan oleh masyarakatnya, dalam hal ini mengenai pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat, di antaranya mengadakan survei ke masyarakat dari penerima layanan. Kedua, melakukan evaluasi pelayanan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik yang diberikan berjalan sesuai standar dan merancang pelayanan selanjutnya.
Ketiga, mewujudkan pelayanan prima. Pelayanan prima adalah kegiatan untuk memberikan nilai tambah agar dapat memenuhi atau melampaui keinginan masyarakat. Berbagai literatur administrasi publik menyebutkan bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima antara lain: yang pertama, partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kedua, transparan, yaitu menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang berkait pelayanan publik. Ketiga, responsif, yaitu pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan-tuntutan warganya. Yang kelima, mudah dan murah, artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah dipenuhi, serta yang dibutuhkan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau bagi seluruh warga negara. Keenam, efektif dan efisien, yaitu dilakukan dengan prosedur sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Ketujuh, aksesibel, yaitu harus dapat dijangkau oleh warga negara. Kedelapan, akuntabel, artinya semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Kesembilan, berkeadilan, artinya penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu menghadirkan keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Baik sahabat Lotsar, demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Muhammad Irwandi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.